Konsep limit fungsi. Limit fungsi. Konsep limit fungsi aljabar. Limit fungsi merupakan salah satu konsep mendasar dalam kalkulus dan analisis tentang kelakuan suatu fungsi mendekati titik masukan tertentu. Rumus limit. Dalam ilmu matematika, konsep limit ini ditulis berupa limit x mendekati a dari f dikali x sama dengan L. Apabila x mendekati a tetapi x tidak sama dengan a, maka f dikali x akan mendekati L. Menentukan nilai limit fungsi. A. Metode substitusi. Menentukan nilai limit fungsi. Untuk menentukan nilai limit fungsi, kita bisa menggunakan 3 cara, yaitu substitusi, faktorisasi, dan perkalian bentuk akar sekawan. A. Metode substitusi. Substitusi adalah penyelisihan yang melibatkan substitusi satu persamaan ke persamaan lainnya. Metode ini baik digunakan jika salah satu persamaan telah diselesaikan untuk variabel tertentu. Yang pertama, jika x sama dengan c disubstitusikan ke f dikali x dan diperoleh f dikali c sama dengan L, maka limit f dikali x dari x mendekati c sama dengan f dikali c. Yang kedua, biasanya limit x mendekati c dari f dikali c jika x sama dengan c bukan merupakan anggota dari asal atau domain. Yang ketiga, jika x sama dengan c bukan merupakan anggota dari daerah asal atau domain fungsi f dikali x, kemungkinan diperoleh f dikali c nilai tak tentu. Contoh soal metode substitusi. Tentukan nilai limit x mendekati 3 dari 2x tambah 5. Di sini kita akan menyelesaikan dengan cara substitusi. Jadi, limit x mendekati 3. Variabel x bernilai 3. Berarti 2 dikali 3 ditambah 5 adalah limit x mendekati 3. 2 dikali 3 adalah 6. 6 ditambah 5 adalah 11. Jadi, nilai limit x mendekati 3 dari 2x tambah 5 adalah 11. 1. Tentukan nilai limit fungsi limit x mendekati 2. Persamaannya adalah x tambah 2 per 4 tambah 2x. Jawab. Limit x mendekati 2. 2 ditambah 2 per 4 tambah 2 dikali 2 sama dengan 2 ditambah 2 sama dengan 4. 2 dikali 2 sama dengan 4. Ditambah 4, 8. Ini 4 per 8 kita sederhanakan menjadi 1 per 2. 2. Tentukan nilai limit fungsi limit x mendekati min 1. Persamaannya x kuadrat dikurang 2x tambah 1. Jawab. Limit x mendekati min 1 sama dengan x-nya sama dengan min 1. Min 1 kuadrat dikurang 2 dikali min 1 ditambah 1 sama dengan 1 kuadrat. Min 1 kuadrat sama dengan positif 1 ditambah 2 dikali min 1 sama dengan positif 2 ditambah 1. Hasilnya dengan 4. B. Metode faktorisasi. B. Metode faktorisasi. Faktorisasi merupakan cara mencari penyelesaian dari persamaan kuadrat dengan cara mencari nilai yang jika dikalikan akan menghasilkan nilai lain. Misalnya, limit x mendekati a dari f dikali x per g dikali x sama dengan f dikali a per g dikali a sama dengan 0 per 0. Upayakan fungsi f dikali x dan g dikali x memiliki faktor yang sama, yaitu x dikurang a, sehingga faktor tersebut bisa dibagi atau dihilangkan. Contoh soal metode faktorisasi. Tentukan nilai limit x mendekati min 2 dari x kuadrat tambah 5x tambah 6 per x kuadrat kurang 3x kurang 10. Kita akan menggunakan cara substitusi dahulu. Variabel x bernilai min 2. Jadi, min 2 kuadrat ditambah 5 dikali min 2 ditambah 6 per min 2 kuadrat ditambah dikurang 3 dikali min 2 dikurang 10. Min 2 kuadrat adalah 4. 5 dikali min 2 adalah min 10 ditambah 6 per min 2 kuadrat adalah 4
Min 3 dikali min 2 adalah positif 6 dikurang 10. 4 dikurang 10 ditambah 6 adalah 0 per 4 ditambah 6 kurang 10 adalah 0. Jadi ini adalah bentuk tak tentu. Kita akan menggunakan cara memfaktorkan, yaitu limit x mendekati min 2 x kuadrat ditambah 5x ditambah 6 per x kuadrat dikurang 3x dikurang 10. Kita akan memfaktorkan di pembilangnya dan penyebutnya. Untuk pembilangnya, di mana dua bilangan yang ditambah hasilnya 5 dan dikali hasilnya 6. Dua bilangannya yaitu x tambah 2 dan x tambah 3. Untuk penyebutnya, apabila bilangan yang dikali hasilnya min 10 yang ditambah hasilnya min 3, yaitu x tambah 2 dan x kurang 5. Kita bisa lihat di sini ada faktor yang sama, jadi kita tinggal menghabiskan aja. Jadi sisanya limit x mendekati min 2 x tambah 3 per x kurang 5. Kita akan mensubstitusikan nilai x-nya. Jadi min 2 ditambah 3 per min 2 dikurang 5. Min 2 ditambah 3 adalah 1 per Min 2 dikurang 5 adalah min 7. Jadi hasilnya 1 per min 7. Jadi nilai limit x mendekati min 2 dari x kuadrat tambah 5x tambah 6 per x kuadrat kurang 3x kurang 10 adalah 1 per min 7. Tentukan nilai limit fungsi limit x mendekati 6x kuadrat dikurang 4x dikurang 12 per x kuadrat dikurang 7x ditambah 6. Jadi kita di sini menggunakan cara substitusi. X itu nilainya 6 dikurang 4 kali 6 dikurang 12 per 6 kuadrat dikurang 7 kali 6 ditambah 6. 6 kuadrat itu adalah 36. 6 dikurang 4 kali 6 adalah 24. 7 kali 6 adalah 42. 36 dikurang 24 dikurang 12 adalah hasilnya 0. 36 dikurang 42 hasilnya min 6. Min 6 ditambah 6 sama dengan 0. Di sini hasilnya tak tentu, maka kita menggunakan cara pemfaktoran. Dua buah bilangan yang jika dikalikan hasilnya min 12 dan jika dijumlahkan hasilnya min 4 adalah min 6 dan positif 2. Dan dua buah penyebut yang jika dikalikan hasilnya 6 dan jika dijumlahkan hasilnya min 7. Maka hasilnya adalah min 6 dan min 1. Di sini ada penyebut, di sini ada yang sama, maka kita habiskan saja. Nilai x tadi 6 tambah 2 kurang 1. 6 tambah 2 sama dengan 8 dan 6 kurang 1 sama dengan 5. Jadi hasilnya 8 per 5. X kuadrat kurang 8x tambah 15 per x kurang 3. X mendekati 3. Di sini kita menggunakan metode pemfaktoran. Limit x mendekati 3. Di sini kita mencari dua bilangan yang jika dikalikan hasilnya 15 dan jika dijumlahkan hasilnya 8. Kita tulis terlebih dahulu x lalu dapat hasilnya min 5 dan min 3.
Ini kita tulis kembali. X kurang 3. Lalu bilangan ini sama, lalu kita coret. Limit X mendekati 3. X kurang 5. Kita ketahui di sini nilai X adalah 3. 3 lalu dikurangi dengan 5. Jadi 3 kurang 5 hasilnya adalah min 2. Tentukan nilai limit X mendekati 1 dari X kuadrat kurang 5X tambah 4 per X kurang 1. Di sini kita menggunakan cara substitusi. X-nya itu sama dengan 1. Jadi 1 kuadrat sama dengan 1, 5 dikali 1 sama dengan 5, 1 dikurang 4 sama dengan 4, 4 tambah 4 sama dengan 0, 1 dikurang 1 sama dengan 0. Jadi sini tidak memenuhi. Sini yang kedua kita menggunakan cara pemfaktoran. Yaitu dua bilangan yang dikalikan hasilnya 4 dan ditambah hasilnya min 5. Jadi dua bilangan tersebut adalah min 4 dan min 1. Sini ada dua bilangan faktor yang sama, jadi kita habiskan. X-nya itu sama dengan 1. 1 dikurang 4 sama dengan min 3. C. Perkalian bentuk sekawan. C. Perkalian dengan bentuk akar sekawan adalah perkalian dengan akar sekawan dilakukan jika dalam pengerjaan limit fungsi aljabar ditemukan bentuk akar. Dua bentuk akar dikatakan sekawan bila kedua bentuk akar dikalikan akan menjadi bilangan rasional. Limit X mendekati A dari F dikali X per G dikali X sama dengan F dikali A per G dikali A sama dengan 0. X dikurang A merupakan bentuk sekawan dari X ditambah A. AX ditambah B merupakan bentuk sekawan dari AX dikurang B. Dan akar X ditambah A merupakan bentuk sekawan dari akar X dikurang A. Contoh soal perkalian bentuk sekawan. Tentukan nilai limit X mendekati 9, X kuadrat dikurang 7X kurang 18 per akar X kurang 3. Di sini kita akan menggunakan cara substitusi dulu. Limit X mendekati 9, X kuadrat dikurang 7X dikurang 18 per akar X dikurang 3. Variabel X bernilai 9, jadi 9 kuadrat dikurang 7 dikali 9 dikurang 18 per akar 9 dikurang 3. 9 kuadrat adalah 81 dikurang 7 dikali 9 adalah 63 dikurang 18 per akar 9 adalah 3, jadi 3 dikurang 3. 81 dikurang 63 dikurang 18 hasilnya adalah 0 per 3 dikurang 3 adalah 0. Jadi bentuk ini adalah bentuk tak tentu, berarti kita tidak bisa menggunakan cara substitusi. Karena fungsi jadi penyebutnya itu berbentuk akar dan di pembilangnya fungsinya itu berbentuk kuadrat, kemungkinan besar kita bisa menggunakan cara perkalian bentuk sekawan. Dan kita juga akan ada memfaktorkan. Jadi di sini kita akan membahas dengan cara perkalian bentuk sekawan.
Di sini kita akan mencari bentuk sekawan dari perkalian bentuk sekawan dari akar X kurang 3 menjadi akar X tambah 3. Nah, di sini kita akan membuat di pembilangan dan penyebutnya supaya kita tidak merubah arti dari nilai tersebut. Kalau bentuk perkalian sekawan yang awalnya tadi negatif akan berubah menjadi sekawannya itu positif. Begitu juga sebaliknya. Dan untuk pembilangnya kita tinggal kalikan aja dan kita buat dalam tanda kurung seperti ini. X kuadrat dikurang 7x dikurang 18 dikali akar X tambah 3. Jadi di sini kita akan menyelesaikan di penyebutnya aja menggunakan perkalian bentuk sekawan. Caranya itu seperti akar X dikali akar X adalah X karena akarnya habis. Min 3 dikali dengan 3 adalah min 9. Nah, kita bisa lihat dari sini faktornya tidak ada yang sama. Maka kita akan mencarinya menggunakan cara memfaktorkan. Kita bisa lihat di sini ada fungsi berbentuk kuadrat, kemungkinan faktornya juga akan sama dengan penyebutnya. Jadi kita tinggal memfaktorkan saja. Caranya itu seperti ini, limit X mendekati 9. Kita akan memfaktorkan yang ini saja. Jadi kita tulis ulang cara memfaktorkan seperti ini. Kita tulis ulang yang akar X tambah 3. Cara memfaktorkan itu seperti dua bilangan apabila ditambah hasilnya min 7 dan apabila dikali hasilnya min 18. Bilangan itu X kurang 9 X tambah 2. Kenapa? Karena karena min 9 dikali 2 adalah min 18. Min 9 ditambah 2 adalah hasilnya min 7. Kita bisa lihat dari sini ada faktor yang sama. Jadi kita tinggal mencoret atau menghabiskan saja. Jadi sisanya sehingga limit X mendekati 9. Sisanya yaitu tinggal yang 2 ini saja kita tulis. X tambah 2 dikali akar X tambah 3. Kita akan mensubstitusikan nilai 9-nya menjadi X-nya 9 ditambah 2 dikali akar 9 ditambah 3. 9 tambah 2 adalah 11 dikali akar 9 adalah 3, berarti dia 3 ditambah 3 hasilnya adalah 6. Berarti 11 kali 6. 11 kali 6 adalah 66. Limit X mendekati 4. X kurang 4 per akar X kurang 2. Jadi X adalah 4 kurang 4 per akar 4 karena di sini X itu 4 kurang 2 sama dengan 4 kurang 4 adalah 0. Akar 4 adalah 2, jadi 2 kurang 2 adalah 0. Ini bentuknya penuh. Oke, di sini kita akan mencari perkalian bentuk sekawan dari akar X kurang 2 dikali akar X ditambah 2 per akar X ditambah 2. Yang tadinya negatif berubah menjadi positif. Oke, kita akan membuat pembilangnya di tanda kurung. Kita akan membuat pembilangnya di dalam kurung. X kurang 4 dikali akar X ditambah 2. Kita akan menyelesaikan penyebutnya yaitu akar X dikali akar X sama dengan X min 2 dikali plus 2 sama dengan min 4. Oke, kita bisa lihat di sini ada faktor yang sama akan kita coret.
dipindahkan, akar X adalah akar 4, jadinya ditambah 2. Akar 4 adalah 2, jadi 2 ditambah 2 adalah 4. Jadi misalkan Limit tak hingga. Limit tak hingga. Limit tak hingga adalah konsep limit yang melibatkan lambang tak hingga dan min tak hingga, yaitu bila nilai fungsi fx membesar atau mengecil tanpa batas, atau bila x membesar atau mengecil tanpa batas. Nah, kita bisa lihat di sini ada rumusnya, yaitu limit x mendekati tak hingga fx per gx. Limit ax pangkat m tambah bx pangkat m kurang 1 tambah seterusnya per bx pangkat n tambah qx pangkat n kurang 1 tambah seterusnya, limit x mendekati tak hingga. Nah, kita bisa lihat di sini, jika pangkat m lebih besar dari pangkat n, maka akan menghasilkan tak hingga. Pangkat m lebih kecil dari n akan menghasilkan 0. Jika pangkat n sama dengan pangkat n, maka menghasilkan A per P, di mana A adalah koefisien pangkat tertinggi, P ini adalah koefisien pangkat tertinggi dari penyebutnya. Contoh soal limit tak hingga. Tentukan hasil limit x mendekati tak hingga dari 4x kuadrat kurang 3x sama 3 per 9x kuadrat tambah x kurang 2. Untuk menyelesaikan, kita akan mencari variabel pangkat tertinggi, dan kita akan membaginya di setiap bilangannya maupun di penyebut ataupun pembilang. Variabel pangkat tingginya adalah x kuadrat. Jadi limit x mendekati tak hingga 4x kuadrat per x kuadrat dikurang 3x per x kuadrat ditambah 3 per x kuadrat per 9x kuadrat per x kuadrat ditambah x per x kuadrat dikurang 2 per x kuadrat. Jadi limit x mendekati tak hingga 4x per x kuadrat adalah 4. Ini habis. Dikurang 3x per x kuadrat adalah 3 per x. Ditambah 3 per x kuadrat adalah 3 per x kuadrat. Per 9x kuadrat per x kuadrat adalah 9. Ini habis. Ditambah x per x kuadrat adalah 1 per x dikurang 2 per x kuadrat adalah 2 per x kuadrat. Setiap variabel x kita akan menggantinya dengan tak hingga. Jadi limit x mendekati tak hingga adalah 4 dikurang 3 per tak hingga ditambah 3 per tak hingga kuadrat per 9 ditambah 1 per tak hingga dikurang 2 per tak hingga kuadrat. Setiap bilangan yang dibagi dengan tak hingga maka hasilnya akan 0. Jadi limit x mendekati tak hingga adalah 4 dikurang 3 per tak hingga adalah 0 ditambah 3 per tak hingga kuadrat adalah juga 0 per 9 ditambah 1 per tak hingga adalah 0 dikurang 2 per tak hingga kuadrat adalah 0. Jadi limit x mendekati tak hingga adalah 4 dikurang 0 tambah 0 adalah 4 per 9 ditambah 0 dikurang 0 adalah 9. Jadi hasil limit x mendekati tak hingga dari 4x kuadrat kurang 3x tambah 3 per 9x kuadrat tambah x kurang 2 adalah 4 per 9. limit x mendekati tak terhingga x kuadrat ditambah 5x dikurang 2 per 3x kuadrat ditambah 1. Bilangan yang di atas merupakan bilangan pembilang dan bilangan yang di bawah merupakan bilangan penyebut. Sama dengan limit x mendekati tak terhingga x kuadrat dibagi x kuadrat ditambah 5x dibagi x kuadrat dikurang 2 dibagi x kuadrat per 3x kuadrat dibagi x kuadrat ditambah 1 per x kuadrat. Kenapa semua bilangan dibagi dengan x kuadrat? Karena x kuadrat merupakan nilai tertinggi dari bilangan tersebut. Di dalam pembagian
tersebut sama-sama dibagi X kuadrat. Sama dengan limit X mendekati tak terhingga X kuadrat dibagi X kuadrat sama dengan 1 ditambah 5X dibagi X kuadrat sama dengan 5 per X. Kenapa 5 per X? Karena di sini X-nya dikurangkan, jadi 5 per X dikurang 2 per X kuadrat. Tapi di sini nilainya tetap per 3 X kuadrat dibagi X kuadrat sama dengan 3. Karena di sini 3X kuadrat dibagi X kuadrat sama dengan 1. Dan sisanya adalah 3. Jadi 3 diturunkan. Ditambah 1 per X kuadrat. Karena dia sudah bilangan terkecil, jadi tidak usah disederhanakan lagi. Lalu kita ubah X menjadi tak terhingga. 1 ditambah 5 per X dikurang 2 per X, dikurang 2 per X kuadrat per 3 ditambah 1 per X kuadrat. Di sini kita bisa mengkasihkan X menjadi tak terhingga. Lalu 2X dibagi X kuadrat juga bisa digantikan menjadi tak terhingga. 3 tambah 1 per X kuadrat digantikan menjadi tak terhingga juga. Jadi sama dengan 1 ditambah semua bilangan yang dibagi dengan tak terhingga sama dengan 0. 0 dikurang 0 per 3 ditambah 0 sama dengan 1 per 3. Sekian video dari kami. Apabila ada kesalahan kata maupun cara penjelasan mohon dimaafkan.